Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yori Noval. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari kurva S sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah Effective Project Management, khususnya pada tahap materi Time Scheduling. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Dewi Nusraningrum yang telah memberikan pengetahuannya sehingga kami para mahasiswa dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Teman-teman, saya ingin menjelaskan dulu apa itu kurva S. Kurva S adalah grafik yang mempresentasikan kumulatif dari keseluruhan kegiatan proyek. Visualisasi kurva S memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan antara kurva S rencana dengan kurva S realisasi. Nah, dalam kaitannya dengan time scheduling, kurva S dapat membantu untuk mengetahui progres waktu proyek. Mengetahui progres waktu proyek juga berguna untuk mengendalikan kinerja biayanya. Hal ini ditunjukkan dari bobot-bobot pengeluaran kumulatif masing-masing kegiatan yang dapat dikontrol dengan membandingkannya dengan baseline periode tertentu sesuai dengan kemajuan aktual dari proyek tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, saya akan mencontohkan grafik kemajuan proyek ini pada gambar yang telah saya sajikan. Oke teman-teman, di sini dapat dilihat contoh dari kurva S untuk pekerjaan renovasi gedung XYZ yang berlokasi di DKI Jakarta dan direncanakan akan dilakukan pekerjaan tersebut pada tahun 2024 mendatang. Nah, pekerjaan ini saya contohkan atau saya asumsikan akan dilaksanakan mulai tanggal periode 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2024 ini untuk yang minggu pertamanya saja. Cuma secara keseluruhan pekerjaan ini memakan waktu selama 11 minggu yang dapat dilihat dari kolom berikut, angka 1, 2, 3 sampai dengan 11 minggu. Nah, setiap kolomnya ini mempresentasikan kegiatan yang dilaksanakan selama dalam kurun waktu 1 minggu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan pertama dari uraian pekerjaan. Untuk pekerjaan renovasi gedung XYZ ini terdapat beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan, kemudian yang kedua pekerjaan beton, yang ketiga pekerjaan pasangan batu bata, plesteran dan pengecatan, kemudian yang keempat adalah pekerjaan partisi, kusen, pintu dan jendela, kemudian yang kelima pekerjaan pasangan atap, kemudian yang keenam pekerjaan plafon, yang ketujuh pekerjaan penutup lantai, yang kedelapan pekerjaan sanitasi, yang kesembilan pekerjaan elektrikal dan mekanikal, yang ke-10 pekerjaan ruangan lantai basement, yang ke-11 pekerjaan dinding penahan tanah samping lantai 1, yang ke-12 pekerjaan lantai 1, dan yang terakhir adalah pekerjaan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini dalam menyusun kurva S kita harus menentukan dulu bobot persentasenya. Artinya, seluruh 13 item pekerjaan ini jika ditotal, total bobotnya harus mencapai 100%. Nah, bagaimana menentukan bobot-bobot ini? Bobot-bobot ini ditentukan sebagai dasar berapa persentase dalam membangun suatu gedung XYZ, begitu. Jadi, misalkan di tahap persiapan untuk membangun gedung XYZ, bobot yang diperlukan dalam membangun gedung XYZ itu hanya 0,4%. Sedangkan bobot paling besar dalam membangun gedung XYZ berada di pekerjaan pasangan atap, yaitu 46,46%. Nah, hal ini juga memperlihatkan nantinya jumlah biaya yang diperlukan paling besar itu berada di pekerjaan pasangan atap karena bobot pekerjaan paling besar berada di item pekerjaan ini. Nah, untuk pekerjaan yang kedua itu pekerjaan beton dengan memakan bobot 1,48%. Kemudian untuk pekerjaan pasangan batu bata, plesteran dan pengecatan memerlukan bobot 7,97%. Pekerjaan partisi, kusen, pintu dan jendela memerlukan bobot 12,6%. Pekerjaan atap tadi 46,46%. Kemudian pekerjaan plafon membutuhkan bobot 13,03%. Penutup lantai 8,91%.
kemudian pekerjaan sanitasi 0,38%, pekerjaan elektrikal dan mekanikal 2,49%, pekerjaan ruangan lantai basement 1,11%, pekerjaan dinding penahan lantai atau tanah samping lantai 1 sebesar 3,52%, pekerjaan lantai 1 1,36%, dan yang paling kecil bobotnya adalah pekerjaan lain-lain sebesar 0,28%. Nah, bobot ini semuanya jika dijumlahkan harus sama dengan 100%. Oke teman-teman, sudah paham ya apa itu kolom pekerjaan lokasi ini. Kemudian ini adalah minggu ke-1. Ini periode pekerjaannya 1 sampai 7 Agustus. Kemudian yang di sini adalah uraian pekerjaannya, dan yang di sini kolom yang sebelah sini adalah bobotnya. Oke, kita lanjutkan di jadwal waktu pelaksanaan. Nah, di sini adalah jadwal waktu pelaksanaan untuk pekerjaan renovasi gedung XYZ tadi itu. Nah, di sini di minggu 1 sampai dengan 11 sudah ada kolom-kolom tanggal. Di sini pekerjaan minggu 1 direncanakan mulai tanggal 1 sampai 7. Kemudian tanggal 8 sampai 14 Agustus, tanggal 15 sampai 21 Agustus, kemudian 22 sampai 28 Agustus. Itu di bulan Agustus, teman-teman. Nah, di bulan September ini ada 5 minggu, yaitu dimulai dari 29 Agustus tadi sampai 4 September, kemudian tanggal 5 sampai 11 September, tanggal 12 sampai dengan 18 September, kemudian tanggal 19 sampai 25 September, dan 26 sampai 2 Oktober. Kemudian di bulan Oktober adalah sisanya adalah 2 minggu saja. Di minggu 10 dan 11 yaitu tanggal 3 sampai 9 Oktober untuk di minggu ke-10, dan 10 sampai dengan 14 Oktober untuk di minggu terakhir yaitu minggu ke-11. Nah, teman-teman, grafik kemajuan pekerjaan ini dibuat itu setiap minggu. Artinya akan ada grafik kemajuan yang meningkat setiap minggunya. Dan ada perubahan periode tanggal di sini. Yang pertama ini kita contohkan adalah pekerjaan yang minggu pertama ya, teman-teman. Nah, di minggu pertama ini, di minggu pertama tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus, pekerjaan yang telah kita laksanakan yaitu adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan ruangan lantai basement, dan pekerjaan dinding penahan tanah samping lantai 1. Di sini di minggu pertama ada 3 pekerjaan ya, teman-teman, dan jika ditotalkan 0,10 ditambah 0,13 ditambah 0,21 sama dengan diperoleh 0,44%. Nah, di sini adalah 0,44% ini adalah rencana sebenarnya. Sedangkan ini jika dijumlah ketiga item ini adalah 0,33% ini realisasinya, teman-teman. Ini rencana, ini adalah rencana, kemudian di sini adalah realisasi. Jadi untuk pekerjaan direncana di minggu pertama diasumsikan 0,44%, namun realisasinya hanya 0,33%, sehingga ada deviasi kerjaan yang tidak mencapai target sebesar 0,113%. Nah, tujuan dari kurva S ini juga dapat mengetahui deviasi antara pekerjaan rencana dengan realisasi. Begitu, teman-teman. Nah, dari sini kita dapat melihat ini adalah target 0,10 ditambah 0,13 ditambah 0,21 sama dengan 0,44% ini target. Di kolom ini juga angka-angka dari target. Ini juga angka dari target. Nah, teman-teman, apabila pekerjaan tidak mencapai target, itu pekerjaan ini akan ada sedikit garisnya di bawah kurva S. Di sini karena selisihnya hanya 0,13%, jadi tidak terlalu terlihat, teman-teman. Tapi di sini sudah terlihat sedikit bahwa pekerjaan ini berada di garis bawah dari kotak yang ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini adalah target kurva S yang harus kita capai setiap minggunya. Jika kita mencapai target, kita akan berada di garis ini, teman-teman. Jika kita tidak mencapai target pekerjaan kita akan berada di garis bawah ini, teman-teman. Begitu. Nah, jika pekerjaan kita melebihi target, lalu kita akan berada di garis kurva S ini, teman-teman. Jadi kisaran ada di sekitar sini. Nah, begitu, teman-teman. Nah, begitu juga di minggu kedua, ini adalah target pekerjaan 0,04%. Kemudian untuk yang beton 0,19%, pekerjaan sanitasi 0,19%, pekerjaan lantai basement 0,40, pekerjaan penahan tanah samping lantai 1 0,98, dan pekerjaan lantai 1 0,26. Sehingga jika dijumlahkan
targetnya adalah 2,07%. Begitu juga di minggu ketiga, targetnya 5,7% teman-teman. Nah, ini semua kita jumlahkan 0,04, 2,07, di sini 5,70 total menjadi di sini ke bawah menjadi 4,94%. Ini adalah total target yang harus kita capai di setiap minggunya. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga sampai dengan minggu ke-11. Begitu. Sedangkan rencana kumulatif kegiatan mingguan adalah penjumlahan dari tiap minggunya. Contoh, yang pertama adalah 0,44 karena pekerja dimulai dari 0 ditambah 0,44 diperoleh 0,44. Di sini 2,51 diperoleh dari 0,44 ditambah 2,07. Kemudian 8,2 diperoleh dari 5,7 ditambah 2,51. Begitu teman-teman, dan seterusnya. Nah, di sini dapat kita contohkan 0,44 ditambah 2,07 diperoleh 2,51. Gitu teman-teman. Kemudian 5,7 ditambah 2,07 menjadi 8,20 gitu. Kemudian seterusnya 14,55, 22,27, 32,48%, 45,85%, 63,85%, 80,84%, 95,06%, dan terakhir 95,06% ditambah pekerjaan pada minggu 11 4,94%, sehingga total pekerjaan mencapai 100% di minggu ke-11. Begitu target yang diharapkan. Nah, nantinya saat ada realisasi di setiap minggunya akan kita tulis di dalam kolom yang sebelah sini teman-teman. Di sini adalah realisasi di minggu kedua nantinya. Nah, di realisasi minggu kedua kita tulis di sini capaian pada minggu kedua, capaian minggu ketiga sampai capaian di minggu ke-11. Dan yang di sebelah sini adalah kumulatif dari realisasi kita di kolom sebelah sini, sehingga nanti setiap minggunya dapat kita lihat deviasinya apakah meningkat di kolom yang ini ataukah menurun. Nah, deviasi ini dapat kita lihat jumlahnya diselisihkan antara realisasi mingguan dengan rencana mingguan, begitu teman-teman. Nah, pekerjaan ini untuk 0,4% ini dalam minggu pertama sampai minggu ke-11 ini ditotalkan harus sama dengan 0,4%. Kemudian yang pekerjaan beton juga demikian, 0,19 ditambah 0,48 ditambah 0,29 sampai dengan minggu ke-11 jika dibutuhkan sama dengan 1,48%. Nah, mungkin masih ada pertanyaan teman-teman di sini, kenapa di minggu 1 tidak ada pekerjaan beton? Nah, di sini adalah memang tidak kita lakukan pekerjaan beton karena pekerjaan yang kita butuhkan di minggu pertama adalah bukan pekerjaan beton dahulu teman-teman. Jadi di minggu pertama pekerjaan yang kita perlukan adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan lantai basement, dan pekerjaan penahan samping tanah. Nah, nanti di minggu kedua setelah pekerjaan persiapan selesai, kita dapat lanjutkan dalam pekerjaan beton, begitu teman-teman. Jadi di sini juga dapat mempresentasikan pekerjaan yang kita lakukan setiap minggunya, begitu. Namun demikian, total dari bobot ini harus sama dengan yang telah dijabarkan melalui pekerjaan minggunya dari minggu 1 sampai 11. Total dari pekerjaan tiap minggu ini tidak boleh melebihi dari bobot yang sudah ditetapkan. Contoh, pekerjaan paling besar adalah pasangan atap 46,46%. Pekerjaan pasangan atap ini, jika setiap minggunya terdapat kegiatan pekerjaan tersebut 3,15%, 4,46%, 6,74 sampai dengan 0,95%, jika dijumlah tidak boleh melebihi dari bobot yang sudah ditetapkan, yaitu 46,46%. Begitu teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit kenapa sih disebut kurva S. Kenapa disebut kurva S? Karena di sini adalah gambar berikut ini menyimbolkan adalah huruf S, teman-teman. Meskipun tidak terlalu sama atau berbentuk persis sama dengan S, namun demikian penyebutannya adalah kurva S karena garis ini membentuk simbol huruf S, teman-teman. Begitu. Nah, pekerjaan di sini adalah dimulai dari titik 0. Di sini kurva S melambangkan di paling bawah ini adalah titik 0 sampai di titik atas adalah pekerjaan mencapai 100%, teman-teman. Di sini ada peningkatannya. Di sini di minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan yang terakhir di sini ada selesainya.
Begitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kurva S. Semoga dapat membantu dalam memahami apa sih itu kurva S dan kapan kita dapat menggunakan kurva S, serta dalam hal apa kurva S ini dapat berguna bagi kehidupan atau pekerjaan kita sehari-hari teman-teman. Nah, dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Project Effective Management, yaitu kepada Ibu Dr. Dewi Nustaraningrum. Saya ucapkan terima kasih yang banyak dan semoga paparan saya kali ini dapat membantu masyarakat maupun teman-teman sekalian dalam melaksanakan tugas kuliah maupun pekerjaannya sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.